Hari ini kita sama-sama duduk bersama anak-anak tercinta, bersama anak-anak yang kita sangat perlu untuk berbuat baik kepadanya. Kita perlu ridhonya, kita perlu doanya, kita perlu keikhlasannya dari anak-anak yatim dan piatu serta duafa kita. Mudah-mudahan kumpulnya kita ini kumpul yang mendapat pandangan rahmatnya Allah, ridhonya Allah, dan pandangan rahmat Allah, biar supaya membersihkan penyakit dalam hati kita. 3 saja nih kita ambil keberkahan. Yang pertama, dengan acara ini Allah Subhanahu wa ta'ala mendidik diri kita untuk menyembuhkan penyakit kikir, menyembuhkan penyakit pelit. Yang keduanya, Allah titipkan keberkahannya dengan kita berbahagia. Bahagia mana? Yang nerima dengan yang memberi, tentu berbahagia lebih-lebih kepada yang memberi. Yang nerima dapat bahagia 1, dapat dia bingkisan, dapat dia, tapi yang memberi 2 kebahagiaan Allah berikan. Yang pertama, bahagia bisa memberi. Yang pertama, bahagia bisa ngasih. Yang kedua, bahagia melihat orang yang diberi bahagia, pada nerima, pada senyum. Makanya santunan anak-anak yatim, ruhamaul yatama, ada 2. Yang pertama, anak-anak yatim yang memang fakir. Selain boleh kita kasih dari infak kita, dia berhak dapat dari sedekah wajib kita, yaitu zakat kita. Boleh tuh kalau yatimnya fakir miskin. Tapi kalau yatimnya orang-orang kaya, dia cuman boleh dikeluarin apa yang kita punya dari kita punya infak, dari kita punya sedekah sunnah. Ibu-ibu tiap bulan ngeluarin sedekah sunnah, dikumpulin sama Bu RW sama bendaharanya. Per 2 bulan atau 3 bulan sekali ada tuh pemberian kasih sayang kepada anak-anak yatim. Itu dari infak. Yatim kaya, yatim miskin, boleh. Tapi kalau kita zakat, harta masuknya innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin, tuh anak-anak yatim masuk kategori fakir dan miskin, yang pada ngeluarin zakat dikumpulin. Itu boleh kepada 8 golongan, termasuk anak-anak yatim yang kategori fakir miskin. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam cinta kepada orang yang cinta anak yatim, karena Nabi sendiri adalah terlahir dalam keadaan yatim. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam perut ibu Aminah Az-Zuhriyah usia 6 bulan, beliau ayahanda Sayyid Abdullah wafat. Lahir udah gak punya bapak, terlahir dari ibu Aminah Az-Zuhriyah, gak punya ayah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam salah satu riwayat hadis, ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi orang pertama yang diizinkan oleh Allah untuk masuk ke dalam surga, waktu Nabi ketuk pintu surga, maka al-khazin yang jaga pintu surga, siapa yang jaga pintu surga? Malaikat Ridwan alaihi salam. Tanya, siapa yang di luar? Kata Nabi, inni Muhammad, aku adalah Muhammad. Kata malaikat Ridwan, ini surga nggak boleh ada satu orang pun yang masuk sebelum engkau ya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk masuk ke dalam surga. Nabi pertama masuk ke dalam surga. Pas begitu Nabi menoleh, nengok siapa yang berada di belakang Nabi Muhammad SAW. Mereka adalah perempuan-perempuan, janda-janda
yang waktu hidup di dunia ditinggal sama suaminya, kemudian dia rawatin anak yatim benar. Ngerawatin anak yatim benar, pertama kenalin dia sama Allah dan Rasulnya. Yang kedua, ngerawatin anak yatim benar, kasih dia makan pendidikan yang halal. Yang ketiga, ngerawatin tuh anak yatim supaya dia bisa bermanfaat di kemudian hari kelak. Tuh di belakang Rasul pas Nabi tengok, ternyata ibu-ibu, perempuan-perempuan yang waktu di dunia dia ditinggal suaminya, dia rela, dia ikhlas ngurusin anak-anaknya sampai jadi orang yang berguna dan bermanfaat. Ngurusin yatim bukan cuma dikasih makan doang. Ngurusin yatim bukan cuma dikasih fasilitas bagus doang. Tapi pertama kenalin Allah, kenalin Rasul. Dari Allah dia akan kuat iman. Kenal kepada Rasul dia akan berakhlakul karimah, beradab, beretika, bertata krama, sopan santun. Kalau hari ini kita melihat banyaknya anak-anak kita, banyaknya anak-anak kita kurang akhlak, kurang sopan karena dia nggak kenal sama Nabi Muhammad SAW. Kenapa dia nggak kenal pada Nabi Muhammad SAW dalam kehidupannya? Karena dia tidak diperkenalkan. Terus menerus kita tergulung dengan cara pengenalan orang-orang yang tidak bertanggung jawab kepada anak kita dunia dan akhirat. Mereka iklan-iklan ngenalin anak kita sama fashionnya. Mereka ngenalin anak-anak kita tentang cara bahasanya. Yang anak-anak kita pikir omongan kasar, omongan yang gak baik itu biasa. Sampai banyak kita dengar anak-anak bilang sama orang tuanya, bilangnya bukan ayahku, bukan ibuku. Apa dia bilang? Bokap. Jadi kalau bapaknya mamanya bonyok, bokap sama nyokap. Pernah denger gak anak-anak? Kalau nggak pernah denger jangan ditiru. No, bokap apa ya? Bokap aku, bokap saya. Oh, bokap gue. Bokap gue. Akhirnya ada bonyok lu gak? Katanya gitu, kata temennya. Kita bingung, apa itu bonyok? Bokap sama nyokap. Ada nggak emak bapak lu katanya? Na'udzubillah nih. Dia begitu karena dia nggak kenal Rasulullah. Dia begitu karena dia haus. Dia ngerasa kering. Orang yang biasa anak-anak ngomong kasar, orang tua pada ngomong kasar, gitu ya. Dikit-dikit dia ngomong anjay. Sering nggak denger begitu, Bu? Sering nggak anak-anak denger begitu, Nak? Atau di sini ada anak-anak juga ngomong begitu? Kalau nggak anjay, anjir, naudzubillah min. Dia begitu. Anak-anak kita begitu, kita yang ngajak. Kita belum penuhin dengan Allah dalam hati. Kita belum penuhin bayangan matanya, ucapannya, hatinya, pikirannya kepada Sayyidul Khuluqil Azim adalah Nabi Muhammad SAW. Kalau dia kenal Nabi Muhammad, dia nggak akan makan sambil berdiri karena Nabi cinta. Nabi biasa makan sambil duduk menggunakan tangan kanan dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Dia nggak akan menghina makanan itu karena makanan itu adalah dari Zat yang Maha Penyayang, yaitu Allah Subhanahu. Dia nggak akan kecewa dengan ada ayah dan ibu. Dia nggak akan kecewa kalau dia harus berjalan kaki sedangkan teman-teman yang lainnya pakai sepeda. Dia nggak akan kecewa kalau teman-temannya sudah pakai iPhone sedangkan dia pakai handphone yang dikaretin. Tapi bagaimana keadaan sekarang? Emaknya pakai handphone yang nggak ada pulsanya. Tuh anak-anak dengan enaknya dia pakai main game dan segala macam.
Dia nggak prioritaskan dia punya orang tua. Jangan saya punya apa-apa lebih dari orang tua, yang menjadikan saya akan ngerasa lebih tinggi dari orang tua. Kenapa mereka begitu? Karena mereka sombong. Mereka kering hatinya dari cinta dan contoh Nabi besar Muhammad. Jadi jangan salahin anak kita dulu. Kitanya dulu harus introspeksi diri. Kalau begini berarti saya kurang memperkenalkan tentang Allah. Jangan guru di sekolah, jangan salahin ustazah yang ngajarin, tapi kitanya yang belum penuhin hatinya dengan ketaatan kepada Allah dan juga kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan terakhir, yang ketiga, hikmah dari kita mengadakan acara seperti ini adalah tumbuhnya sifat penyayang. Inginnya menjadi orang yang dermawan, sehingga kita akan tumbuh hati penyayang. Di sanalah Allah akan tanamkan sifat Rahman dan Rahimnya Allah subhanahu wa ta'ala ke dalam hati kita, sehingga peduli sama sesama, sehingga kita nggak akan menghinakan, sehingga kita tidak akan merendahkan. Juga anak-anak tidak ada kekerasan ketika bermain karena punya sifat kasih sayang. Nah, walaupun bercanda jangan tonjok temenmu, nah itu temenmu walaupun salah, dia umatnya Nabi Muhammad. Bu, jangan hinain temen kita, Bu. Dia yang belum emang benar, dia yang emang belum ada di majelis, Bu. Dia yang emang mulutnya sembarangan kalau ngucap, Bu. Jangan lihat dianya ya, Bu ya. Lihat siapa? Dia umatnya Nabi Muhammad. Ya, Bapak juga begitu. Jangan lihat anak nakal, istri ngelawan, tetangga ribet, tapi kita harus lihat dia nih semuanya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang tiap saatnya Nabi demen, yang tiap saatnya Nabi doain, yang tiap saatnya Nabi pengenin keselamatannya. Kenapa kalau Nabi kita menginginkan ia selamat, ia sukses, ia baik dunia akhiratnya, kenapa kita yang tidak punya wewenang apapun malah menganggap orang lain lebih rendah dari kita? Waliyazubillah, summa na'udzubillahi min dzalik. Insyaallah cara ini terus berkesinambungan, tambah barokah diri kita, keluarga kita, anak-anak kita semuanya. Allah berikan hidayah taufik yang sempurna untuk selalu ada dalam ridho dan kasih sayang Allah, tercapai segala cita-cita. Tinggikan cita-citamu, nak, jadi orang yang bisa bikin senyumnya Nabi Muhammad SAW. Apapun nanti profesi kita, asalkan ada ridho Allah dan bisa mengukir senyum pada Nabi besar Muhammad SAW, maka di sanalah titik keselamatan dunia dan akhirat, zahir dan batin.